Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Julian Firmansyah dari Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Fakultas Pertanian, Program Studi Budidaya Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul tentang karakteristik limnologis perkembangan populasi ikan patin siam, atau dengan nama latin Pangasnodon hypophthalmus, introduksi dan perikanan di Waduk Wonogiri, Jawa Tengah. Dikutip dari jurnal Endi Setiadi Kartamiharja, Kunto Purnomo, Soniko Sendrajana. 1. Peneliti pada Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Ancol, Jakarta. 2. Peneliti pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Jatiluhur, Purwakarta. 3. Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Petamburan, Jakarta. Saya membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah limnologi dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Sri Otami Madiawati, MKes. Isi jurnal. Di isi jurnal terdapat beberapa poin, yaitu pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Di bahan dan metode terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. 2. Introduksi dan pemanfaatan. 3. Analisis data. Dan di hasil dan pembahasan terdapat beberapa poin. 1. Introduksi ikan patin. 2. Komposisi hasil tangkap. 3. Langkah pengelolaan dan konservasi. Pendahuluan ikan patin siam. Waduk Wonogiri atau Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang diresmikan pembangunannya pada tahun 1981 mempunyai luas 8.800 hektar dengan kedalaman rata-rata 6 meter. Sebagai perairan waduk yang luas namun dangkal, Waduk Wonogiri termasuk perairan yang mempunyai potensi produksi ikan yang tinggi. Kartamiharja et al. 1988. Di waduk ini hidup berbagai jenis ikan, baik ikan asli atau dengan nama latin indigenous species, antara lain ikan tawas, Barbonimus gonionotus, sogo atau Mistus nemurus, dan seren atau Cycloceilitis apogan, maupun ikan introduksi yang sengaja ditebarkan oleh pemerintah daerah setempat maupun masyarakat seperti ikan nila atau Oreochromis niloticus, betutu atau Oxyleotris marmorata, dan patin siam. Tujuan introduksi ikan patin tersebut adalah untuk mengisi relung ekologis perairan yang kosong, sehingga produksi ikan di perairan tersebut meningkat. Introduksi ikan dilakukan setelah melalui penelitian mengenal aspek limnologi perairan, struktur komunitas ikan, dan relung makanan ikan di waduk tersebut. Bahan dan metode. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapang, studi pustaka, dan wawancara pada Waduk Wonogiri atau Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada tahun 1999 sampai 2002. Introduksi dan pemanfaatan. Introduksi ikan patin tersebut menunjukkan hasil yang baik, dan sejak tahun 2003 kontribusinya terhadap hasil tangkapan nelayan mulai nampak. Pemanfaatan sumber daya ikan patin siam telah mencapai tingkat optimum yang diindikasikan dengan hasil tangkapan yang stabil pada kisaran 149,6 sampai 155,2 ton selama periode tahun 2005 sampai 2009. Analisis data. Ikan patin siam yang ditebarkan di Waduk Wonogiri menunjukkan perkembangan yang pesat dengan kisaran pertumbuhan antara 8,7 sampai 13,1 gram per hari. Pertumbuhan tersebut lebih cepat daripada pertumbuhan ikan patin di Waduk Jatiluhur yang berkisar antara 5,6 sampai 10,2 gram per hari. Kartamiharja et al. 2002. Hal ini diduga berkaitan erat dengan tingkat kesuburan perairan dan kelimpahan pakan alami yang tersedia. Hasil analisis saluran pencernaan ikan patin yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa makanan utamanya fitoplankton dengan makanan tambahan berupa zooplankton dan detritus. Kelimpahan plankton yang tinggi di waduk ini ternyata sangat mendukung laju pertumbuhan ikan patin. Makanan ikan patin ini sama dengan hasil penelitian Purnomo
pada tahun 2000. Namun berbeda dengan makanan utama ikan patin siam di Waduk Malahayu yang terdiri atas plankton, untuk ukuran panjang ikan lebih kecil dari 29,0 cm dan moluska untuk ukuran yang lebih besar. Purnomo dan Warsa 2011. Gambar hasil analisa komposisi makanan. Hasil dan pembahasan. Introduksi ikan patin di Waduk Wonogiri telah berdampak positif terhadap hasil tangkapan nelayan. Pada tahun 2004, hasil tangkapan patin siam berada pada urutan ke-7 terbesar dengan nilai total hasil tangkapan pada tahun 2004 sebesar 785,5 juta. Kartamiharja dan Purnomo 2005. Pada tahun 2008, hasil tangkapan ikan patin berada pada urutan keempat setelah ikan nila dengan jumlah hasil tangkapan 155,226 kg atau senilai dengan 1.319.421 juta. Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri 2009. Komposisi hasil tangkapan ikan dari tahun 2004 sampai 2008 mengalami pergeseran. Ikan sogo yang tadinya berada pada peringkat ke-8 bergeser menjadi peringkat pertama. Komposisi hasil tangkapan ikan patin di Waduk Wonogiri menunjukkan peningkatan dari 0,8% pada tahun 2001, Kartamiharja et al. 2002, menjadi 7,8% pada tahun 2004, dan meningkat secara tajam pada tahun 2008 menjadi 28,0% dari total hasil tangkapan 553 ton. Sejak tahun 2005, hasil tangkapan ikan patin berfluktuasi pada kisaran rata-rata 155 ton per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan patin telah mencapai tingkat pemanfaatan penuh, atau pemanfaatan sumber daya makanan dan habitat oleh ikan patin telah mendekati daya dukungnya. Kemungkinan yang lain adalah laju rekrutmen sumber daya ikan patin sebanding dengan laju pemanfaatannya. Berdasarkan atas data dan informasi tentang aspek biologi ikan patin di Waduk Wonogiri, status pemanfaatan populasi ikan patin dan perikanannya, maka untuk menjamin kelestarian hasil tangkapan dan sumber daya ikan patin siam di Waduk Wonogiri diperlukan penerapan langkah-langkah pengelolaan. Beberapa langkah pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan patin siam yang perlu dilakukan meliputi penetapan kawasan suaka ikan patin siam. Kawasan suaka atau konservasi ini berfungsi untuk melindungi habitat pemijahan, asuhan, dan pembesaran ikan patin yang berlokasi di muara Sungai Keduang. 2. Penetapan daerah perlindungan induk ikan patin siam. Induk ikan patin siam banyak terkumpul di daerah budidaya ikan dalam keramba jaring apung di Cakaran. 3. Penebaran benih ikan patin siam untuk menambah rekrutmen alami. Penambahan laju rekrutmen ikan patin siam diperlukan karena laju rekrutmen secara alami yang dihasilkan dari pemijahan alami ikan patin siam lebih rendah dari laju eksploitasinya. 4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Selama ini praktik penangkapan yang merusak sumber daya ikan seperti penggunaan alat tangkap beranjang atau lift net dengan ukuran mata jaring yang kecil sering terjadi, terutama dilakukan oleh nelayan pendatang yang tidak masuk sebagai anggota kelompok. Kesimpulan, introduksi ikan patin siam di Waduk Wonogiri telah berhasil baik dan berdampak positif terhadap peningkatan reproduksi ikan dan taraf hidup nelayan setempat. Ikan patin siam yang ditebarkan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik dalam pemanfaatan sumber daya makanan alami yang tersedia dan mengisi habitat pemijahannya. Untuk menjamin kelestarian sumber daya dan hasil tangkapan ikan patin siam, perlu dilakukan langkah-langkah pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan patin siam yang meliputi penetapan suaka perikanan, pengendalian alat tangkap yang merusak atau seperti ranjang, pengawasan dengan melibatkan kelompok nelayan, penguatan kelembagaan pengolahan perikanannya, dan monitoring hasil tangkapan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.